Sebaiknya kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya untuk sholat pimpitannya. Pakai nada pelangi-pelangi. Bisa semua kan? Ikuti Bu ya. Ini Bu akan menjelaskan ya. Oke, Ibu di sini akan membahas tentang pengobatan semangat. Kan sudah ada semua ya bukunya di atas meja. Nah di bab itu kan membahas banyak pembelajaran, banyak poin. Nah tapi di sini Ibu hanya membahas tentang menemukan ide pokok. Nah, apa sih itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Biasanya ide pokok juga disebut juga inti pikiran atau inti bacaan sebuah paragraf. Nah, tujuan kita belajar tentang ide pokok adalah setelah kalian mendengarkan atau membaca teks informasi pendek, peserta didik mampu menemukan ide pokok dengan benar. Dan yang kedua, yaitu setelah membaca teks informatif yang sederhana, peserta didik mampu menuliskan ide pokok dengan tepat. Oke. Nah, apa saja sih ciri-ciri ide pokok? Ciri-ciri ide pokok yaitu yang pertama berisi tentang pembahasan, dan yang kedua berisi tentang kalimat yang paling penting atau kalimat yang sering muncul di sebuah cerita. Dan yang ketiga dapat mewakili isi paragraf. Maksudnya teks ide pokok mewakili semua isi dalam sebuah paragraf.
Dan yang keempat yaitu didukung oleh kalimat penjelasan. Nah, apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung ide pokok, kalimat yang berisi tentang contoh, alasan, atau keterangan tambahan dalam sebuah paragraf. Nah, fungsi dari ide pokok ini yaitu yang pertama, kalian bisa memahami isi bacaan, dan yang kedua, kalian mengetahui inti cerita, dan yang terakhir, kalian bisa membantu membuat kesimpulan. Oke, gimana sih cara menemukan ide pokok? Cara menemukan ide pokok, kalian perlu membaca paragraf berulang-ulang dengan teliti. Dan yang kedua, menentukan kalimat utama. Biasanya kalimat utama ini bisa ditemukan di awal paragraf. Dan yang ketiga yaitu menentukan inti pembahasan. Dan yang keempat, menyampaikan kalimat yang kurang penting atau kalimat yang sekedar lewat saja. Yang ibarat kata tuh kalau di bercerita tuh cuma sekedar biasanya aja. Dan ide pokok yang berada di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Tulisannya itu sebenarnya enggak deduktif ya, salah itu tulisannya. Nah, yang kedua di akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Dan yang ketiga di awal dan akhir paragraf yaitu disebut dengan paragraf campuran. Oke, contoh ini. Oke, mungkin kalian tak paham ya, ibu tulis saja. Adalah contoh paragraf pendek. Nah, yang dimaksud dengan paragraf deduktif itu adalah paragraf yang di awal. Berarti, misalnya kalian di sini kan, rajin membaca banyak manfaat. Membaca dapat menambah pengetahuan dan memperluas bacaan. Nah, bisa dilihat di sini berarti ide pokoknya terdapat di awal paragraf yaitu rajin membaca banyak manfaat. Nah, ini termasuk dengan ide pokok. Dan paragraf induktif yaitu paragraf yang biasanya ada di akhir paragraf. Nah, ini kan membaca dapat menambah pengetahuan. Berarti ini ide pokoknya. Ide induktif. Nah, di sini kesimpulannya di sini dengan memahami ide pokok kita akan lebih mudah mengerti isi bacaan dan menyampaikan informasi dengan tepat. Oke, sudah bagi kelompoknya ya di sini.
lembar kerja untuk kalian kerjakan ya. Kerjanya berdiskusi dengan teman-temannya. Kamu gue katanya? Ya, coba diisi yuk. Kalau misalnya Anda harus kita, kalau kamu bilang sampai gue ya. Gimana, ada kesulitan nggak? Paham kan? Nah, coba dikasih tahu apa kata ibu tadi, baca dengan teliti ya. Ya, baik, berapa orang di sini? Gua ada sendirian di sini. Bisa isinya? Iya, cetak. Apa yang lagi dibahas mereka ini? Adalah Oke, untuk yang selesai dua ke depannya dapat bonus ya. Oh iya, namanya di atas tulis nama ya. Kalau yang kedua nama bonus. Nama kelompok itu satu kelompok tiga selesai. Kelompok semuanya. Selesai. Bisa ya. Oke, berarti lebih kelompok satu yang kemampuan. Ya, sini. Semuanya. Mungkin mana? Nah, ini apresiasi karena mereka kompor buat. Ya. Oke, yang lain gimana? Seru. Ya, tanggal 23. Oh iya, Pak. Kenapa?
Selain kuliahnya, sepertinya kalian sudah sedikit memahami ya pelajaran ini. Ini jawaban yang kalian di sini sudah benar semua ya. Betul. Oke, di sini terakhir. Di sini ibu ada sebuah kartu soal. Nanti kalian ini maksudnya belajarnya mengenai tentang bab tadi. Oke, untuk belajar mengingat kalian dalam memahami materi, di sini ibu sudah menyiapkan kartu soal. Nanti siapa yang mau maju, ambil satu soal dan cari jawabannya di sini. Nanti sampai ke bacain ke teman-teman dan bacain juga jawabannya kalian pilih. Oke, untuk yang mau maju siapa yang mau maju? Nah, kalau yang lain yang belum berpartisipasi, yang belum, jadi kamu siapa yang belum tadi? Belum maju. Itu Iis yang belum. Atau yang kalau nggak mau ya apa? Mau bilang? Mau. Kenapa? Maju ya apa? Ya, kalau maju tangan siapa? Ini. Tadi maju. Nah, saya Pak. Masing mau kalah yang mana? Jawabannya ada di sini lagi. Kalau kalian tertarik, sudah tuh baca soalnya, baca juga jawabannya. Mana jawabannya tuh? Baca tuh soalnya. Mana jawabannya? Aku minta bantuan ke kelompoknya cari jawabannya. Ada satu orang. Ada teman-temannya. Apa yang dilakukan saat gagal? Nah, Belajar dari kegagalan dan mencoba kembali. sama seperti yang ada di buku tadi tentang ranking gagal membaca puisi. Jadi yang harus dilakukan ranking itu artinya belajar dari sebuah kesalahan dan mencobanya lagi. Oke, nah, baik ya. Kasih ya, mencoba. Oke, siapa lagi yang mau? Tanya. Sudah kan? Jadi, ibu boleh nanya nggak nih sama kalian? Boleh nggak? Orang ya, kamu. Apa yang membuat kamu semangat hari ini? Apa yang membuat kamu semangat datang ke sekolah hari ini, menghadapi pelajaran hari ini apa?
semangat datang ke sekolah hari ini? Karena yang ada di Oh, sopir banget deh. Sopir banget ya. Oke. Makasih ya. Oke, siapa lagi mau maju? Coba lagi sampai berhasil, karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, terima kasih. Siapa lagi mau maju? Oke, cewek. Oh iya, yang maju orang saya. Nanti ya, iya ya. Siapa ya? Ini fotonya. Kamu?
sekali semangat. Ingin apa? Jadi apa yang dilakukan Risma untuk mencapai cita-citanya? Apa yang Risma lakukan untuk mencapai cita-citanya? Belajar dan belajar. Oke, orang terakhir. Apa? Ini kamu jawab ini. Udah belum tadi? Nah, kamu cari baca jawabannya. Duduk ya, belum selesai loh. Itu. Persoalan dari apa yang harus dilakukan saat temannya sedih? Ibu sudah memberi semangat, yakin kalian seperti itu nggak? Aku kalian cek. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak hari ini, pembelajaran hari ini yang sudah berpartisipasi dan semangat antusias untuk belajar hari ini. Oke, lalu untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, untuk kelas, pindah